Mana dia? Mana dia? Seorang mahasiswi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Faradila Ayu Pramesti, menjadi korban pembacokan di lingkungan kampus, Kota Pekanbaru, pada Kamis, 26 Februari 2026. Pelaku diketahui bernama Rehan Mujafar, mahasiswa semester ke-8 jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum. Pelaku nekat membacok korban dengan kampak yang telah ia bawa rumah. Dari keterangan pihak kepolisian, motif pembacokan diduga berkaitan dengan persoalan asmara. Pelaku disebut merasa sakit hati karena korban hendak memutuskan hubungan. Saat ini, korban telah dibawa ke rumah sakit terdekat lantaran mengalami luka di bagian kepala. Sementara pelaku telah diamankan oleh pihak kampus sebelum diserahkan kepada Polsek Bina Widya. Universitas Islam Negeri Suskariau digemparkan dengan peristiwa pembacokan yang dilakukan oleh mahasiswa bernama Fajar Rehan kepada korban yang bernama Faradila jurusan Ilmu Hukum. Dengan motif atau latar belakang asmara, di mana Fajar ini merasa sakit hati karena cintanya ditolak oleh Faradila. Sehingga timbul rencana pembunuhan bahkan yang direncanakan oleh Fajar Rehan itu sendiri kepada Faradila. Ini sudah direncanakan oleh si Fajar sejak dari tahun lalu, November 2025. Polisi malah melakukan pendampingan psikologis terhadap pelaku pembacokan. Mungkin banyak di antara masyarakat Indonesia yang memahami kasus ini atau penyikapan terhadap kasus ini dilakukan oleh polisi itu merupakan paradoks. Karena mengapa polisi yang seharusnya memberikan keadilan melayani masyarakat malah melakukan pendampingan psikologis terhadap pelaku pembacokan? Secara absolut, mereka, masyarakat yang menganggap bahwa ini paradoks dan yang dilakukan polisi ini terlalu berlebihan atau kurang tepat, itu adalah pikiran masing-masing setiap orang. Bebas saja. Tetapi kita harus paham bahwa prinsip dasar kampus atau universitas adalah salah satunya menghindari intoleransi, menghindari perundungan, dan juga anti kekerasan. Dan itu harus dijaga sepenuhnya oleh setiap kampus yang ada di Indonesia atau perguruan tinggi. Karena dengan seperti itu, akademisi, dosen, atau mahasiswa itu bisa melakukan hal yang sebaliknya. Apa yaitu hal sebaliknya? Yaitu adalah tridharma, di mana mahasiswa, dosen itu bisa melakukan pembelajaran, pengabdian, dan juga penelitian. Itu yang dimaksud dengan tridharma. Kalau misalkan kampus saja ada celah bagi oknum-oknum mahasiswa atau orang-orang yang bisa melakukan tindakan kriminal di dalam kampus, itu artinya filter dari kampus itu sendiri lemah. Baik itu dari segi moral maupun dari segi sarana dan prasarana. Dan perlu diketahui bahwa terdapat larangan yang tegas bagi siapapun yang membawa senjata tajam ke tempat-tempat suci, seperti dalam hal ini masjid, pendidikan dalam konteks ini adalah kampus atau perguruan tinggi, itu tidak diperbolehkan. Dan itu tertuang dengan tegas dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang tidak mengizinkan siapapun yang membawa senjata tajam atau senjata api laras panjang masuk ke dalam tempat-tempat suci seperti tempat ibadah dan juga tempat belajar. Dalam hal ini pendidikan, sekolah SMP, SMA, dan juga kampus itu tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, sebelum kita menyoroti sikap polisi yang melakukan pendampingan psikologis terhadap pelaku pembacokan, alangkah baiknya kita menyoroti terlebih dahulu filter yang terdapat atau filter yang dilakukan oleh kampus itu sendiri. Lagi pula, terlepas dari apa yang dilakukan oleh polisi dengan melakukan pendampingan psikologis terhadap pelaku pembacokan, pelaku juga sudah dijerat dengan KUHP baru dengan ancaman 12 tahun penjara. Kalau kalian ingin mengkritik sikap polisi yang melakukan pendampingan psikologis terhadap pelaku pembacokan yang bernama Rehan Fajar, itu bebas, silakan saja. Tapi dalam hal ini, kita juga jangan menutup mata terhadap prinsip dasar kampus yang ada di Indonesia, di mana diantaranya itu adalah pencarian kebenaran ilmiah. Sivitas akademika dosen dan mahasiswa didorong untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, tridharma perguruan tinggi, kebebasan akademik dan mimbar akademik, good university government, anti kekerasan, intoleransi, dan perundungan.
Dan juga yang terakhir berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Coba kita lihat prinsip dasar kampus tadi, bahwa tridharma, anti kekerasan, anti perundungan, itu harus dipahami oleh setiap orang atau setiap masyarakat supaya kita memiliki batasan moral, karena ketika kita memiliki batasan moral, kita juga bebas berpikir, bebas berekspresi, bebas belajar jatuh bangun. Tidak lagi mengurusi hal-hal sepele semacam asmara gitu. Cinta ditolak, parang pun bertindak. Kalau seorang mahasiswa semester 8 saja masih kalah dengan perasaannya, bagaimana dia menyelesaikan skripsinya? Skripsi itu memang bisa membuat mahasiswa menjadi stres, tapi gak usah dilawan pakai parang juga. Jadi dengan peristiwa ini, dengan pelaku pembacokan menggunakan parang dan juga kapak, jadi mahasiswa tingkat akhir yang sedang menyelesaikan skripsi itu tidak takut lagi dengan deadline skripsi, tapi lebih takut dengan parang begitu. Tapi yang paling parah sebagai seorang mahasiswa itu adalah berangkat dari motif permasalahan yang melatar belakangi peristiwa ini adalah di mana si Fajar ini merasa cintanya ditolak dan menganggap si Faradila ini kurang peka terhadap perasaan si Fajar itu. Biasanya mahasiswa yang ditolak cintanya itu menghasilkan karya gitu kan, bisa menghasilkan sajak atau karangan prosa atau karya fiksi lainnya gitu. Bukan malah menggunakan kampak sebagai pelampiasan. Jadi dengan adanya peristiwa pembacokan yang menggunakan kampak kepada korban yang bernama Faradila semester 8 jurusan ilmu hukum, itu lebih matang dipersiapkan daripada mempersiapkan sidang skripsi.